Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ivan Fadila Putra, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25010911397. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 1 Turen, kelas 11 Manajemen Perkantoran dengan materi Cinta Tanah Air dan Moderasi Beragama. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian sekarang liburan? Pagi. Super sehat? Sehat. Apa yang kalian lakukan di rumah? Sebelum pelajaran kita mulai, silakan ketua kelas memimpin dengan berikut. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Adinda, Adit, Alda, Ali, Amelia, Clarissa. Hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat menarik, yakni toleransi dan moderasi beragama. Kenapa toleransi dan moderasi itu menarik? Karena di setiap sudut kehidupan kita itu terdiri dari ragam manusia yang berbeda. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di lingkup kecil seperti kelas ini, satu anak dengan yang lain itu sama apa beda? Apa saja yang berbeda? Asuhnya beda, warna kulit beda, apalagi wajahnya nggak ada yang sama. Ya, apalagi sifat ada yang sama sifatnya. Keinginannya sama apa enggak? Keinginannya juga tidak sama. Tujuannya sama apa enggak? Beda-beda. Suku, agamanya ada yang berbeda apa enggak? Nah, karena perbedaan-perbedaan yang namanya itu penting untuk kita saling menghargai, menunjukkan sikap saling menghargai, saling menghormati. Itu namanya toleransi. Indonesia leapan wongi gak toleransi. Pernah nggak tidak? Pernah. Jadi Indonesia berbagai macam suku, wataknya berbeda. Makanya orang-orang dulu, para pahlawan, leluhur-leluhur kita itu peradabannya sudah tinggi, sudah mempunyai toleransi yang tinggi. Satu sama lain itu mau saling merangkul. Itu harus kita rawat. Itu sedikit tentang toleransi dan moderasi. Nanti kita cari tahu apa hubungannya toleransi dan moderasi. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita lakukan istiqomah kita membaca surat pendek. Dari surat Al-Alaq, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
pertemuan sebelumnya belajar materi apa? Apa? Perkembangan ajaran Islam. Jadi Islam masuk di Indonesia abad ke berapa? Lupa. Abad ke berapa? Ada yang versinya abad 7, ada yang abad 12, bahkan ada yang abad 14. Islam ke Indonesia dibawa melalui jalur apa dulu? Nah, betul. Terus apa lagi? Politik. Apa lagi? Pernikahan. Jadi orang-orang dari negara seberang yang membawa agama Islam dari perempuan-perempuan dari Indonesia harus bekerjasama dalam bidang perawatan. Banyak sekali ulama-ulama, orang-orang cerdas yang membawa Islam di Indonesia dan menyebarkan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah kalian semua harus bisa menganalisis. Jadi mempelajari isi kandungan dari surat Al-Qasas ayat 85, surat Al-Baqarah ayat 149 serta hadis terkait dengan moderasi beragama. Itu baca apa ya? Menganalisis, mencari isinya apa sih, dimaksud apa? Apa pokok yang terkandung di dalam suatu ayat atau hadis. Yang kedua, kalian semua mampu membaca dengan tartil. Apa tartil? Dengan baik dan benar. Mampu memahami pokok-pokok penting konsep, mampu membuat konsep atau memahami konsep moderasi beragama. Jadi misalnya kalian beri toleransi, itu kira-kira kehidupanmu akan bagaimana? Sama apa enggak kalau kamu tidak punya toleransi? Kira-kira sama apa enggak? Pasti berbeda. Oh ya, toleransi itu sebenarnya dulu. Terus apa pokoknya tapi kalau orang toleransi itu ada yang berbeda di mana? Gimana? Baik. Malah berang. Baik. Ada yang namanya apa ya? Ada yang namanya membenci ya. Orang toleransi itu akan saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya, untuk mengukur seberapa paham kalian di materi ini, silakan dibuka HP-nya masing-masing. Ya. Silakan di-share, di-share, jadi pengetahuannya langsung dikerjakan. Selamat. Langsung dikerjakan. Sudah? Ya. Oke, baik, sudah. Sekarang coba kalian anak-anak dari materi toleransi dan moderasi tadi ada beberapa hal yang sangat mendasar. Yang pertama, kalau kamu toleransi, apa artinya kamu harus setuju dengan semua perbedaan? Iya, Pak? Ya. Iya. Jadi masih apapun yang dikatakan harus setuju. Apakah toleransi itu harus mengikuti semua yang orang lain lakukan?
Mengapa sikap yang berlebihan atau ekstrim dapat menimbulkan konflik? Jadi misalnya pernah ada konflik nggak? Contohnya gimana? Kelas pernah ada konflik nggak? Karena perbedaan pendapat memaksakan pendapatnya sendiri bisa menimbulkan konflik. Nah, coba dari pertanyaan ini kalian ingat-ingat kejadian apa saja dan kira-kira bagaimana kita ini harus menyikapi perbedaan yang ada di sekitar kita. Jadi tujuan pembelajarannya itu apa? Memahami isi dalam ayat berikut dan membaca. Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qara'al Qur'ana qul rabbi a'lamu man artinya dibaca. Oke, ayat ayat ini. Coba apa yang kalian paham? Isikan dengan hari ayat ini. Lanjut. Oke, setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus, yang lain. Nanti dari jawaban-jawaban temanmu itu kalian akan merangkai, kalian akan bisa mengetahui isinya sebenarnya apa. Yang lain berhubungan dengan toleransi dan moderasi tadi lah ya. Kewajiban untuk menyampaikan kepada Al-Quran. Betul, harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang disampaikan dalam Al-Quran itu mesti benar. Yes, ada lagi? Yes. Jadi kita akan kembali kepada Allah, ya. Terus kita hidup di dunia ini sudah ada pedoman apa ya? Al-Quran. Sampean ingin hidup bahagia, sing digolek hidup bahagia atau hidup nggak tertata kira-kira ini? Sing digolek kan bahagia, bukan banyak uang ya. Kadang banyak uang itu belum tentu bahagia. Jadi hidup bahagia itu kuncinya ada di dalam Al-Quran. Harus kita disuruh menaati semua yang ada di dalam Al-Quran. Hubungannya dengan toleransi. Coba dilihat di yang terakhir, Jadi hanya Allah lah yang mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan. Artinya sikap manusia itu tidak boleh menghakimi. Tak boleh kita menghakimi manusia itu buruk, itu tidak boleh. Jadi kita itu juga banyak kesalahan. Siapa tahu orang yang sekarang berbuat buruk itu besok berbuat baik. Dan belum tentu kita sekarang yang berbuat baik, belum tentu kita besok tidak berbuat buruk. Jadi kemungkinan selalu ada. Nah, makanya dalam toleransi itu nggak boleh menyalahkan manusia, karena manusia itu ada dua kemungkinan, berbuat benar dan berbuat salah.
bukan ranah kita untuk menyalahkan manusia, bukan ranah kita untuk membenci sesama manusia. Jadi ini harus toleransi. Itu isi ayat yang pertama. Yang kedua, coba dibaca salah satu saja. Siapa yang mau baca? Maju. Ayo, silakan baca. Saya tunjuk Yogi, baca lagi. Perbedaan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia. Isinya apa ayat ini? Di umat Islam ini disebut umat apa? Umat puasa. Ini umat yang ada di tengah. Umat Islam, orang Islam itu seharusnya membawa pesan damai, ya, harus menjaga kerukunan antar umat manusia. Oke. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Makin bagus, makin cepat makin bagus. Kita melihat sejarah Indonesia ya kelam, tapi ya ada baiknya. Kelamnya apa? Di tanah Jawa ini banyak sekali terjadi peperangan. Mulai itu zaman biyen, zamannya raja-raja ini dulu kalau memperebutkan wilayah melalui apa? Perang. Mataram mau menguasai Surabaya dengan cara apa? Perang. Mataram menguasai Malang dengan cara apa? Perang. Mataram menguasai Pasuruan. Perang. Mataram menguasai Blambangan. Perang. Dia kelam sendiri. Jadi perebutan kekuasaan. Sampai zaman dulu, sampai modern sekarang ini, 20-an itu terjadi perang alias konflik banyak sekali. Cuma ini beberapa contoh, misalnya ono perang Sampit, ada ya, perang antar suku apa? Ya, yang mati banyak sekali. Terus ini konflik musuh, kita lihat bersama-sama. Sudah, tugasnya silakan kalian amati dulu video ini, ya, kalian amati dulu, terus nanti kalian simpulkan, kalian diskusikan, kalian simpulkan kira-kira apa yang menyebabkan dulu penyebabnya opo, terus solusinya bagaimana. Bagaimana? Akuntansi kalian, dengan tragedi konflik Poso, kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dari 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001. Asal-usul konflik ini datang dari bentrokan antar kelompok pemuda menjadi kerusuhan dahsyat yang bernuansa agama. Konflik ini dipicu oleh persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan para pendatang Bugis.
silakan diperhatikan kelompok teman yang maju, diperhatikan dulu. Agak maju bacanya yang keras. Baik, ini saya menjelaskan solusi untuk mencapai perdamaian antar umat beragama melibatkan upaya dari kolektif dari individu, masyarakat, pemimpin agama, dan pemerintah berfokus utama pada pengembangan sikap toleransi, dialog terbuka, dan kerjasama sosial serta menjaga agama. Baik, beri tepuk tangan. Terima kasih blognya Reva, silakan kembali. Kenapa konflik itu bisa terjadi? Karena apa, Rek? Persaingan kok. Yang kedua kurang dialog. Gak gelem omong-omongan. Makanya omong-omongan itu penting. Diskusi itu penting. Lanjut, mau siapa lagi? Dari video pertama melihatkan bahwa adanya perbedaan pendapat dan saling adu ekonomi. Solusinya karena Islam adalah orang tengah, maka harus menghormati hukum dan sebenarnya orang kudus juga harus menghormati hukum. Yang kedua, melawan dari pemuda yang berbeda pendapat karena kurangnya komunikasi. Solusinya, sebelum bertindak kita harus mengetahui apa maksud dari suatu kejadian. Misal tadi kan yang di depan ada seperti bangunan yang berisi seperti sekolah minggu. Harusnya kita harus bertanya itu kegiatannya ngapain aja. Jangan langsung merusak fasilitas dengan kesalahan. Takutnya seperti video tadi ada korban dan beberapa anak menjadi trauma untuk sekolah minggu. Ada yang menambahkan? Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Kalau ada pendatang, sikap kita bagaimana? Berarti menghargai. Sebagai pendatang kita harus bagaimana? Menghormati. Lek sama-sama tahu diri, yo gak gelut. Tidak terjadi salah paham. Bisa dipahami anak? Beri tepuk tangan. Jadi saya ingin kalian benar-benar memahami materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Jadi sama benar-benar harus paham mengambil inti-inti bagaimana cara saya bersikap. Lingkup terkecil juga bisa loh, keluarga itu terjadi konflik apa? Ada loh konflik keluar. Padahal itu lingkup terkecil. Jangan itu besar-besar dulu. Dek keluarga, leksik tukaran. Berarti apa? Kurang apa? Kurang diskusi. Atau yang muda kurang menghormati yang tua, alias ning lama. Terus sing tua tidak menyayangi yang muda. Jarno itu ya salah. Ini sama sekarang orang muda, si pemuda loh. Jadi harus rasa hormatnya harus ditingkatkan. Ben wis tuwek, rasa sayangnya harus ditumbuhkan. Bisa dipahami? Baik anak-anak, akhirnya kita sebelum pada kesimpulan. Jadi tadi ada masalah-masalah sudah kita diskusikan, sudah kita pecahkan, sebabnya sudah ketemu, terus solusinya juga sudah ketemu. Di pelajaran hari ini adalah tentang toleransi.
pendapat, pandangan, keyakinan orang lain. Masih itu bertentangan dengan kita sendiri. Di awalnya menyikapi perbedaan itu adalah saling pengertian. Jadi kalau langsung kos kata jadi contohnya gimana? Temannya salah sedikit langsung wis langsung dipercaya jadi butuh ruang saling pengertian. Wis dalam agama Islam toleransi ini biasa disebut apa rek? Tasamu. Toleransi. Coba saya ingin tahu, simpulkan apa saja inti-inti yang kalian dapat, ilmu pelajaran yang kalian dapat dari materi hari ini. Silakan. Oke, coba ada. Pentingnya toleransi Pak, karena toleransi membuat kita aman, rukun dan damai. Membuat hidup menjadi damai. Kalau di lingkungan kita sering terjadi perkelahian, hidup tidak damai. Mau jalan-jalan beli cireng takut. Itu lek konflik. Misalnya sama jalan-jalan baru orang panah. Menakutkan apa enggak? Menakutkan. Sama bersyukur betul hidup dek turan ini wis aman, enggak orang panah. Sing melayang-layang dek jalan. Gitu ya. Terus yang lain, Edi. Kita harus saling menghormati, menyayangi orang lain agar hidup menjadi Terus konsep ini deh, kepada yang lebih tua kita hormati, kepada yang lebih muda kita menyayangi. Ning adik oleh disepai, tapi disayang. Caranya bagaimana? Caranya menyayangi itu bagaimana sih? kita kalau jalan bisa Betul. Cara yang bagus. Jadi lembut. Boleh kono adikmu niru. Kamu ngomongin misu-misu adikmu mesti niru. Gitu ya. Jadi anak kecil itu peniru yang paling hebat. Sampai ingin mengajarkan akhlak itu adalah dengan memperbaiki diri sendiri lalu dicontohkan kepada orang lain. Itu bagus. Ya, untuk pertemuan hari ini saya harap kalian betul-betul memahami hikmah-hikmah ya. Jadi perintah Gusti Allah. Gusti Allah memerintah hiduplah yang tengah-tengah, sing toleransi. Itu pasti di dalamnya banyak manfaat. Pasti. Jadi setiap semua perintah Allah itu mesti ada manfaat. Sebaliknya di semua larangannya Allah itu pasti ada akibat yang buruk. Paham itu? Dengan yang terkait. Coba kita lihat. Tadi kan ada video gerut, gitu ya, konflik. Itu kalau nggak toleransi, coba kita lihat kalau toleransi gimana?
enggak kalau gitu? Enak. Nyaman oleh manusia penuh khususnya orang-orang Islam pinter terus toleransi. Ini berat. Menyikapi perbedaan itu adalah sesuatu rahmat. Jadi beda adalah nikmat. Dengan beda-beda kita bisa saling mengenal dan saling belajar dari situ jadi manusia. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri ada PR. PR-nya ditulis. Biar nggak lupa gitu. PR-nya membuat poster digital dengan tema toleransi antar umat beragama. Ini tugasnya dikerjakan per kelompok. Toleransi dalam beragama. Baik, minggu depan kita akan mungkin melihat contoh-contoh yang lain lagi. Kita akan belajar tajwid, pembacaan dan lain-lain. Ya, belajar di rumah yang semangat, ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan